Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika itu mudah. Oke, untuk kalian yang baru bergabung di program ini, selamat bergabung. Mudah-mudahan kalian mendapat pencerahan terutama di bab elastisitas. Dan untuk kalian yang telah bergabung sebelumnya, oke, kita jalani pembelajaran dengan baik ya supaya hasilnya juga baik. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan ini dengan sub pembahasan yaitu latihan 2 soal elastisitas ya. Oke, latihan 1 udah kita lewati. Mudah-mudahan dapat dimengerti oleh kalian dan sekarang kita masuk ke latihan 2. Oke. Nah, ini soal yang pertama ya, atau nomor 9 ya. Sebuah bekas ketika ditarik dengan gaya 20 Newton, panjangnya bertambah 3 cm. Nah, tentukan regangan bekas itu sekarang jika ditarik dengan gaya 60 Newton. Nah, kalau ada soal seperti ini ya, perhatikan nih. Kalau ada soal seperti ini, maka kalian boleh menggambar dulu atau langsung ya. Kalau sudah mengerti ya udah langsung aja ya. Nah, mula-mula ditarik dengan gaya 20 ya, F1 sama dengan 20 Newton. Nah, ternyata regangannya terjajah di sini 3 cm. Nah, sekarang bagaimana regangannya sekarang ya jika ditarik dengan gaya 60 Newton ya. Nah, itu F2-nya berapa? Nah, kita punya rumus bahwa F itu sama dengan K kali X ya. Nah, berarti F hanya bergantung pada X ya. Atau X hanya bergantung pada F. Nah, bandingkan ya. Bandingkan F1 berbanding F2 itu sama dengan X1 berbanding X2. Jadi ini levelnya udah tinggi ya. Perbandingan. Ini berarti 20, ini berbanding 60 ya. Sama dengan ini 3 berbanding X2. Nah, udah ujung kali ujung, tengah kali tengah ini 20 X2 sama dengan 3 kali 60. Ini coret aja dengan ini. Ini berarti 3 ya. Maka X2 itu 9 cm. Jadi pegas ketika ditarik dengan gaya 20 meregang 3 cm. Jika ditarik dengan gaya 60 berarti uh, regangannya atau meregang sejauh 9 cm. Oke, itu jawabannya ya untuk nomor 9 ya. Lanjut ke soal berikutnya. Oke, seperti ini. Sebuah pegas dalam keadaan normal panjangnya 30 cm ya. Kemudian digantung pada sebuah ujung statif ya, dan ujung lainnya digantungi beban 4 kg sehingga pegas pertama panjang menjadi 38 cm. Ini gambarnya seperti ini ya. Nah, tentukan panusiata pegas dan energi potensialnya. Oke. Boleh diketahui, boleh langsung ya. Kita ambil yang ini aja, diketahui dulu. X0 itu 30 cm ya. Nah, kemudian 30 cm. Kemudian X yang kedua, X berikutnya itu 38 cm ya. Ketika digantungi beban yang masanya itu 4 kg. Sorry. Nah, berarti gayanya itu M kali G ya. Berarti ini 4 kali 10, 40 ya. 40 Newton ya. Oke. Nah, tentukan koordinat pegas. Nah, jadi nanti dari data ini kita dapat delta X berapa? 8 cm atau 38 dikurangi 30 ya. Nah, buat meter ini 8 10 pangkat minus 2 meter ya. Nah, pertanyaannya nomor A itu koordinat pegasnya berapa? Tinggal M sama dengan KX. Nah, berarti nanti K-nya ya karena yang ditanya K itu berarti F per X ya. Gampang nih, tinggal masukkan 40 dibagi dengan 8 10 pangkat minus 2 ya. Ini coret dengan ini hasilnya 5 ya. Nah, ini naikkan ke atas berarti 5 kali 10 pangkat 2 atau 500 Newton per meter ya. Tuh. Berarti nanti K-nya itu 500 Newton per meter. Oke. Nah, ditanyakan berapa sih energi potensialnya? Nah, energi potensial itu banyak rumusnya atau ada rumusnya lah dua lah gitu. Nah, boleh pakai ini ya, atau boleh pakai setengah KX kuadrat ya. Terserah mau pakai yang mana. Hasilnya akan sama. Saya pakai yang ini karena udah kadung pakai ya. Ini berarti 40, kemudian X-nya X-nya itu 8 ya tadi. 8 kali 10 pangkat minus 2 ini berarti 4 ya. 4 kali 4 ini 4, ini 40 berarti 160 kali 10 pangkat minus 2 atau 0, apa bukan 0, bukan 0, ya, sorry. Sorry, saya hapus ya. Nah, 0,0 ya. Nah, 0,0 kali 10 pangkat minus 2 berarti 160 kali 10 pangkat minus 2 atau 0,0, bukan 0, bukan 0,5 ya, sorry. Sorry, saya hapus ya. Nah, 0,0 kali 10 pangkat minus 2 berarti 160
Berarti ini boleh didesimalkan, berarti 1,6. 1,6 Joule ya, gitu. 1,6 Joule. Oke, itu soal nomor 11. Oke. Lanjut ke soal berikutnya. Nah, perhatikan rangkaian di bawah. Tetapkan kedua pegas masing-masing 150 dan 500 ya. Oke, nggak usah pusing dengan angka ya. Tenang saja. Nah, pertanyaannya begini. Setelah digantungi beban, pegas K1 meregang 3 cm. Tentukan regangan pegas yang kedua ya. Nah, dan mas beban yang digantung. Oke, kalau ada soal seperti ini, maka kan diketahui X, maka kerjakan atau cari F. Kalau diketahui F, maka cari X sampai seterusnya gitu ya. Nah, sekarang diketahui X1, nah, itu 3 cm ya, 3 cm. Nah, berarti cari F1-nya berapa ya. Maka F1 sama dengan K1 X1 ya. Nah, ingat di sini cm ya, buat meter dulu. 3 kali 10 pangkat minus 2 ya, meter ya. Nah, K-nya di situ berapa? 150. Kalikan X1-nya berapa? Di situ 3 cm ya. Atau 3 10 pangkat minus 2 ya. Ini berapa nih? 400 ya. 450 ya. Kali 10 pangkat minus 2 atau 4,5 Newton. Ingat rangkaian seri berarti gaya sama, regangan beda. Di sini berarti X1, ini X2, ini berarti F1, di sini F2, ini di sini F total ya. Berarti nanti F1 dengan F total sama ya. Dengan F2 sama. Nah, berarti gini, kalau F1 sama dengan 4,5 Newton, nah berarti F totalnya juga sama dengan 4,5 Newton ya. Nah, berarti masanya berapa yang digantung? Berarti tinggal F per G ya. Kenapa? Karena F itu sama dengan M kali G kan. Ya. Selain KX tuh. Nah, ini berarti tinggal 4,5. Ya gampang aja kita ambil 10 ya. Berarti 0,45 kilogram itu ya. Itu beban yang digantung. Nah, kalau ditanyakan berapa sih gaya di dua, ya udah jawabnya itu berarti 4,5 Newton ya. Nah, kemudian cari X2-nya. Nah, X2 itu berarti gaya di 2 dibagi dengan K yang kedua. Berapa? 4,5 Newton dibagi dengan 500 ya. 500. Ini berarti 4,5 bagi 4,5 dibagi 5 aja udah 0,9 ya. 0,9. Ini naikkan kali 10 pangkat minus 2 ya. Udah? Nah, ini meter kan. Nah, kalau dibuat cm gampang. 0,9 cm itu ya. Jadi kerjakan dengan teliti ya. Sebab di sini kalau salah satu ya udah salah semua. Kalau esai seperti ini. Oke. Itu jawaban untuk soal 12 ya. Mudah-mudahan mengerti ya. Ya, lanjut. Soal nomor 3. Ini rangkaiannya lebih lebih apa namanya? Lebih luas lagi ya. Atau lebih rumit lagi ya. Nah, tapi tenang saja. Kita kerjain dari mana dulu? Nah, karena ditanyakan tentukan regangan pegas total dan regangan masing-masing pegas ya. Jika digantungi beban yang ini. Ya. Nah, ini F total sama dengan M kali G. Itu 120 ya. Dengan catatan G-nya adalah 10 meter per sekuan ya. Oke, Newton. Oke, kita lanjut ke sini. Kerjain dulu yang ini. Ya. Nah, ini berarti K1 dan K2 dalam keadaan seri ya. Tuh. Berarti 1 per K seri 1 sama dengan 1 per K yang pertama ditambah 1 per K yang kedua ya. Nah, 1 per. Nah, di situ 200 ya. 200 ditambah 1 per K2-nya 300 ya. Nah, berarti ke 600 ini samakan suaranya ke 600 ya. 600 bagi 200 3, 600 bagi 300 2. Balikan ya. K seri 1 sama dengan 600 per 5 ya atau 120 apa? Newton per meter itu ya. Nah, setelah itu ini paralelkan dengan K3 ya. Nah, berarti nanti K3 dan K seri 1 itu paralel. Nah, paralel. Nah, berarti K total sama dengan tinggal K3 ditambah K seri yang ke-1. Berapa nih? K3-nya itu 180. Kemudian, oke, K3-nya 180, kemudian
serinya itu 120 ya, 120. Ini berarti jawabannya berapa? 300 Newton per meter. Itu regangan apa? Bukan regangan, konsenta pegas gabungan. Nah, ditanyakan regangan totalnya berapa? Nah, regangan total tinggal X totalnya berapa? Tinggal X total sama dengan gaya per K total. Nah, kita udah ngitung di situ gayanya adalah 120, kemudian K totalnya di situ 300 ya. Nah, berarti regangannya berapa nih? Regangannya itu berarti eh nih, coba lihat. eh 0,4 meter ya. Nah, jadi nanti regangan total ini 0,4 meter ya. Oke, ditanyakan berapa sih regangan masing-masing. Nah, regangan masing-masing jelas ini berarti K3 0,4, K1 dan K2 berarti 0,4. Jadi K1 tambah K2 berarti 0,4. Nah, kalau ditanyakan berapa sih F1-nya? Nah, F1 itu sama dengan F2. Nah, berapa nilainya? Ya udah tinggal gini. K seri 1 itu sama kalikan dengan X ya. Nah, K seri 1 tadi berapa? 120. X totalnya berapa? 0,4. Berapa nih? 48 Newton ya. Nah, kalau ditanyakan F3 berapa F3-nya? Nah, berarti F3 itu sama saja dengan K3 kalikan X ya. Nah, kenapa sih? Karena rangkaiannya paralel berarti regangan sama, gaya beda gitu ya. Oke, sebenarnya tinggal gini, 120 dikurangi 48 berapa ya? Berarti 80, bukan 80 ya? 72 ya kalau nggak salah. Cek aja ke sini, kalikan. 82 atau 72. Nah, ini K3-nya berapa? K3-nya berarti 180 ya. Nah, X-nya berarti 0,4 ya. Nah, nih berarti 18 kali 4. Berarti 18 kali 4 berarti 2 ya. Bawah nah ini 72 Newton ya. Kalau dijumlahkan 120 Newton gitu ya. Oh, hati-hati ini. Saya ngajak nerangkannya agak ngebet dikit ya. Oke, langsung ke soal yang berikutnya. Nanti kalian kalau pelajari ini di apa ya? Di pelankan aja ya. Gampang. Kalian itu lebih hebat daripada saya. Oke. Oke, soal nomor 14. Ini banyak sekali konsep pegasnya. Jika rangkaian pegas diberi beban, maka pegas K1 mengalami regangan 2 cm. Tentukan massa beban yang digantung. Oh, ini susah ya. Nah, kita kerjakan dari mana? Kita kerjakan dari K1. Kenapa? Karena yang diketahuinya K1. Di daerah K1 ya ini. Berarti gini, X1 itu 2 cm. Maka F1 berapa? F1 berarti K X. Nah, K-nya berapa di situ? 100 ya. X-nya berapa? Nah, ingat nih, 2 10 pangkat minus 2 ya. Kalikan 2 10 pangkat minus 2. Jawabannya berapa? Tinggal cari dengan ini, yaitu 2 Newton. Ingat ya, X1 itu sama dengan X2, yaitu 2 cm. Nah, setelah cari F1, carilah F2. Ya, atau gaya yang bekerja pada pegas 2. Maka F2 sama dengan K X. K2-nya berapa? K2-nya di situ 200 ya. 200 X-nya berapa? 2 10 pangkat minus 2. Kenapa? Karena paralel harus sama ya tegangannya. Ini berarti jawabnya 4 teman-teman. Nah, kemudian setelah nyari F2, maka cari F yang ke-4 ya. Berarti F4 itu F4 itu adalah gabungan dari F1 ditambah F yang kedua. Nah, ini berarti 4 boleh ditentukan ditambah 2. Berapa? 6 Newtonnya. Oke. Nah, kemudian regangannya berapa? Regangan X4 itu berarti KX apa? Bukan X. F. Sorry, saya hapus nih. Keburu-buru. Ya. Nah, berapa sih X4? Nah, udah tinggal X4 sama dengan F dibagi K4. Nah, F-nya berapa? Yang kita hitung tadi 6 dibagi dengan K4-nya ada berapa? K4-nya itu 600 ya. Berarti di sini 0 atau 10 pangkat minus 2 ya. 10 pangkat minus 2 meter ya. Atau 1 cm. Nah, sekarang regangan total ya. Regangan total berarti X total sama dengan X1 ditambah X yang 4. Ya, berarti X1-nya tadi berapa? 2 cm ya.
2 cm ditambah 1 cm, berarti 3 cm. Nah, berarti regangan di sini 3 cm ya. 3 cm, maka regangan di kanan juga sama, yaitu 3 cm. Kenapa? Karena paralel ya. Nah, terus setelah itu cari seri berapa, untuk apa? Untuk K3 dan K5 ya. Nah, berarti K seri berapa? K seri yang kedua ya. Tadi kan serinya seri yang ke-1 ya. Nah, masukkan dulu sebentar ya. 1 per K seri yang kedua sama dengan 1 per, nah K3-nya berarti K3 ditambah 1 per K3 ya. Oke. Nah, berapa nih jawabannya? Udah tinggal 1 per 600 ya. 600 ya. Oh, K3, K3-nya bukan 600 nih. Ntar dulu. Oh, ini belum dipakai tapi ya, sorry, belum dipakai ya, tenang saja. Nah, ini berarti K3-nya 300 ya. 300. K3 300. Ntar kalau salah di sini ada yang salah nggak nih? Belum ya, belum dipakai nih. Udah, oke lanjut. Ini K yang kelima ya. Yang kelima. Berarti 1 per 150 ya. 1 per 150. Nah, oke. Samakan ke 300 ya. Berarti ini 1 ditambah 2 ya. Oke. Balikan ya, K seri yang kedua itu berarti 300 per 3. Berapa? 100 Newton per meter. Nah, ditanyakan berapa sih gayanya? Gaya di 2 itu berarti tinggal F2, bukan F2, F3 ya. F3 sama dengan F5 itu sama dengan KX ya. Bukan F2 ini, F3 sama dengan F5 sama dengan KX. Berarti tinggal 100 ya. 100 kalikan X, X-nya tadi berapa? 3 cm yang ini. Nah, X total berarti 3 10 pangkat minus 2. Berapa? 3 Newton. Udah ya? Nah, kalau ditanyakan berapa gaya total, ya udah tinggal F total di sini aja nulisnya ya. Berarti F4 ditambah F yang ke-5 ya. Nah, F4-nya tadi sudah kita peroleh, yaitu 6 Newton. 6 ditambah 3, berarti 9 Newton. Kan? Ban yang digantung, awas ini kalau essay salah satu langkah aja udah salah semua. Tinggal F per G ya, atau 9 dibagi 10 ya, 9 per 10 berarti 0,9 Newton. Oke. Bukan Newton, kilogram, sorry ya, kilogram ya. Oke, kilogram itu jawabannya ya, untuk soal nomor 14. Oke. Nah, tentukan beban yang digantung ya. Gampang kan? Gampang sekali. Pelajari, tolong pelajari lagi. Soal ini susah ya. Oke. Ini bacanya telat. Bapak biarin. Nah. Ini pertanyaannya. Tentukan koordinat pengganti ya. Tentukan koordinat pengganti. Terus kita kembali lagi ke soal berikutnya ya. Saya putar lagi ya ke atas ya. Ini berarti 100, 200, 300, 600 ya. Oke. Berarti K1 100, K2-nya 200, K3-nya 300, K4-nya 600, K5-nya 150. Oke, balik lagi ke soal yang lanjutan nih. Nih ya. Nah, ditanyakan, kalau ini ditanyakan berapa koordinat pengganti, kayak gini ya. Kita jawab ya, kalau ditanyakan ya. Ini sekalian aja. Berapa sih koordinat totalnya gitu. Nah, ini berarti tadi 100 ya. Ini 100, kemudian ini 200 ya. Ini berarti keempat ya, jadi keempat. Ini K3-nya berarti 300 ya. 300, ini berarti 150 ya. Oke. Ini keempatnya 600 ya, 600. Nah, pertanyaannya gini, berapa sih kata-katanya? Nah, kita kerjain boleh dari sini ya. Berarti nanti di situ K paralel yang pertama itu berarti
K paralel yang pertama itu K1 ditambah K yang kedua ya. Ya, di sini 100 ditambah 200. Ini berapa? 300 Newton per meter. Nah, kemudian nanti serikan dengan yang ini. Nah, berarti di atas ya, biar gede. K seri yang pertama, nah itu berarti K paralel 1 ya, K paralel 1 dan K4 ya. Itu seri ya, seri. Nah, berarti 1/K seri yang pertama itu berarti 1/K paralel 1 ditambah 1/K4 ya. Ini 1 per seri 1 itu 300 ya, ditambah 1/600 ya. Oke. Nah, benar. Berarti ini ke 600 ya. Sorry. Ke 600 ya. Ke 600. Taruh dulu ya. Nah, ini berarti penyebutnya 600 ya. Ini 600 bagi 300 berarti 2, 600 bagi 600 berarti 1 ya. Balikan K seri yang pertama itu berarti 600 per 3 ya. Ini hasilnya 200 Newton per meter. Oke, gitu ya. Nah, berarti rangkaian kiri boleh diganti kayak gini. Nah, itu ya. Tuh. Nah, sekarang tinggal rangkaian kanan. Tadi udah dihitung nih rangkaian kanan. Nah, berarti di sini K3 dan K5 itu seri ya. Nah, berarti 1/K seri. Ini gede-gede amat ya, jelek ya tulisannya. Berarti 1/K seri yang kedua nih, berarti ini dicari ya 1/K3 ditambah 1/K 5 ya, gitu ya. Nah, berarti 1/300 ya, ditambah 1/150 ya. Nah, nanti di sini aja ya. K seri yang kedua ya. Itu sama saja dengan ini samakan ke 300 ya. 300 bagi 300 bagi 1, 300 bagi 150 berarti 2 ya. Balikan K seri yang kedua itu 300 per 2 apa 3 ya. Hasilnya berapa? 100 Newton per meter ya. Nah, nanti rangkaian kanan bisa diganti seperti ini, gitu ya. Nah, ini berarti ini K seri yang ke-1, ini K seri yang kedua. Itu kan enteng kalau diberi notasi ya. Nah, maka K seri yang ke-1 dan kedua itu dalam keadaan paralel ya. K total itu berarti K seri 1 ditambah K seri yang kedua ya. Oke. Ini berarti yang keduanya udah 100, yang ke-1-nya itu 200. Berarti 200 ditambah 100. Hasilnya berapa? 300 Newton per meter. Itu jawaban untuk soal nomor 14 ya. Awas, ini mumet ya. Salah satu, salah total ya. Semua hampir. Oke. Mudah-mudahan dengan tampilan soal yang ke-14 dari episode pertama latihan soal ke episode yang kedua latihan soal juga kalian mendapat pencerahan yang lebih ya. Oke. Oke, next video latihan 3 rangkaian pegas. Nah, nanti kita tambah soal-soalnya di episode yang ketiga atau latihan yang ketiga. Oke, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa like, comment, subscribe ya. Dan tolong kalau punya masalah kirimkan ya soalnya, dan kalau tidak mengerti di detik berapa ya. Nanti kita jelaskan lagi di soal berikutnya. Dan jangan lupa share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Dan terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.